Nah, seven segmentnya itu kita meniru yang ini. Serial to parallel shifting out dengan menggunakan 74595. Nah, ini serial to parallel ini sudah dikerjain orang. Lalu sudah dibukukan si Arduino. Kenapa menggunakan serial to parallel? Tujuannya cuma supaya menghemat pin. Dengan 3 pin, seperti running text itulah, bisa banyak dia ke sana yang sekali dikendalikan. Nah, jadi kalian waktu itu kan ini belum dikasih tahu. Nah, jadi kita lihatlah sekarang ini serial to parallel library-nya si Arduino. Inilah IC-nya. Kemudian inilah aturan-aturan, ya, aturan-aturan pemakaian pin. Kemudian ada contohnya juga. Nah, jadi dia bilang ground, ECC, output enable, segala macam disambungkan. Ada gambar di project boardnya. Kemudian ada gambar ke wire-wire di sini. Termasuk ke sini juga pakai LED. Cuman ini LED kita ini nanti yang ini 7 segment ini. A, B, C, D, E, F, G. Decimal point. Seperti itu. Supaya, maksud saya begini. Janganlah cuma sekedar lampu berkelap-kelip. Tapi adalah bentuknya yang nampak sama kita. Nah, kemudian ini ada programnya juga udah jadi. Dibuatkan si kawan kita ini. Sudah ada programnya dia buatkan. Jadi ada ini contoh 1, contoh 2, contoh 3. Yang pertama ini yang paling gampang lah ini. Kita ambil yang gampang-gampang aja lah. Kemudian ada gambar pemakaiannya untuk tingkat 2. Maksudnya tingkat 2 begini. Ini IC 1 kirim ke IC 2. Kalau yang kita buat ini tingkat 4 pun. Ini segmen 1, ini segmen 2, segmen 3, segmen 4. Seperti itu. Jadi lebih banyak kita punya dari dia. Nah, ini lampu-lampunya ini sekedar gambar-gambaran aja ini. Lalu sudah ada dia buat lagi di sini cara menggunakannya. Shift out, data pin, clock pin, data red, data green. Nggak usahlah seperti dia kali ya kan. Lalu di sini ada rangkaian dibuatkan ini. Ada gambar rangkaian juga. Ada code. Code maksudnya program. Klik code. The code. Ini programnya. Lalu dual binary counter. Byte 1 by apalah segala macam di sini ya kan. Kemudian cobalah kita lihat yang ini. Inilah program dia buat. Nah, ini program ini pendeknya sebenarnya. Cuman banyak kali komen-komen bikin panjang. Ini kan pin untuk latch, pin clock, pin data, segala macam di sini. Udah kita copy nih. Kayak gitulah, copy all. Cek. Copy. Lalu setelah di copy, kita pindahkanlah ke sini. Nah, seperti ini. Udah.
Lalu komen-komennya ini dibuang. Nah, ini kan nggak perlu ini. Nah, ini dibuang. Ini dibuang juga. Jadi pada repot-repot membuangnya tadi udah kubuang duluan. Nah, udah kubuang duluan dia. Supaya jangan lama kali kita di sini. Udah kubuang, inilah hasilnya. Setelah dibuang. Nah, dibuang semua garis-garis tadi. Nah, ini tinggal inilah programnya itu. Setelah dibuang dia, jadi udah nampak sederhana. Cuman ini masih bahasa dia ini. Data pin, clock pin, latch pin. Nah, jadi aku nggak berapa suka dengan bahasa orang ini. Karena bukan bahasa Indonesia, kurasa. Jadi, apa namanya, ganti aja lah. Gantilah data pin, gitu. Data pin dengan DT. Nah, gitu. Replace all. Nah, dah. Kemudian clock. Ini kan ada clock ini. Nah. Replace clock pin dengan clock. Nah, ini udah kebiasaan orang elektronik seperti ini. Nggak usah clock pin, dia bilang clock aja udah. Selesai. Kemudian latch ini biasanya orang fisika membuatnya bukan latch. Tapi memang latch juga. Latch pin ini digantilah kita kebiasaan kita pakai output enable. Kayak gitu. Hanya sekedar nama. Cuma dengan nama seperti ini. Kalau bagi saya gitulah. Dia udah lebih bersahabatnya. Output enable. Kayak gitu. Udah lebih. Nah ini kan ada my data, my clock, my data out ini. Aku kayak gini pun my ini kurang seru kurasa. Nah, jadi aku ganti juga lah. Find my data. Nah, ya kan dengan apalah namanya ini. Kita buat supaya lebih ya udah DTP. Nah, replace all. Nah, kemudian yang ini my clock. Nah, ganti dengan clock pin. Nah, gitu. Clock pin. Kemudian my data out. Nah, aku bahasa ini pun kurang enak kurasa di hati. Gitulah. My data out. Apa my data out? Ya kan? Memang pas itu. Dia my data out memang. Nah, tapi sebenarnya saya bukan mau data out. Saya mau kirim ke sana adalah karakter sebenarnya. Nah, kayak gitu. Karakter berapa? Nah, kita suka pakai karakter. Replace all. Nah, udah. Lalu ini yang lainnya karena di dalamnya dia biar aja lah. pin state apa biar aja lah. Nah, jadi ini sekarang sudah dalam bahasa Medan. Nah, gitulah, udah bahasa Medan lah ini. Nah, sekarang ini saya ganti perintah dia ini dengan yang diperlukan. Nah, apa yang diperlukan? Nah, kita lihatlah dulu apa yang diperlukan ini kan gitu. Ini kita tenggelamkanlah dulu orang apa ini. Nah, yang diperlukan itu sebenarnya ini dia.
kita perlu menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana G. Jadi ini kita kirim ini, kirim 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ini kan di pin 0 dia. Yang mana yang nyala nanti kalau ini dikirim? Nah, itulah yang mau dikerjakan. Kita kirimlah ini. Ini agak liar ini memang. Panggil si Arduino tadi yang kita buat tadi. Ini. Lalu ini kita simpanlah namanya ini karena sudah tes ya kan. Sekarang kita simpanlah namanya ini dengan tes 7 segmen. Nah, kemudian ini ganti dengan FE. Nah, dengan FE seperti ini. Karena ini yang kita harapkan dari sini FE. FE yang kita harapkan. Kemudian nanti kita lihatlah di EFE ini apa yang muncul ini. Dan apa yang muncul kirim. Ya mula-mula agak lambat ini. Karena kan program masih baru di compile. Kemudian setelah compile baru kirim lagi dia upload. Uploading. Itulah yang nyala itu. Berarti itu sekarang segmen apa itu? Kan gitu. Itu sekarang kalau kita lihat itu sekarang. Segmennya itu di samping decimal point. Aduh inilah. Komputer ini. Nggak ngerti dia apa mau kita ya kan. Di samping decimal point. Di samping decimal point. Berarti segmen C. Berarti yang ini sekarang ini C ini. Oke. Berikutnya ini kan kita ganti lagi lah bilangan ini yang mau dikirim ini menjadi FD. Nolnya geser ke kanan sedikit. FD. Kirim lagi. Ada yang terlambat itu. Aku udah nggak tahu lagi gimana supaya masuk dia. Kirim. Nah, kita lihat sekarang yang mana yang menyala. Menyala yang di bawah dia. Berarti sekarang inilah menyala ini. D. Kita kasihlah kode di sini D. Segmen D. Berikutnya sebenarnya masih tengok ke sini lah ya kan. Berikutnya kita geser lagi. Yang 0 di sini kemarin nolnya. Berarti FB. Ini ganti lagi ini FB. Kita mau segmen mana yang hidup sekali ini. Ternyata di sebelahnya lagi. Ini segmen apa ini? Di E. Segmen E. Berarti sekarang ini kita kasihlah nilai E di sini. Nah, berikutnya kita kirim. Ini kan sudah yang ini kita kirim. Sekarang yang ini. F7. F7. Berarti sekarang ini 7 ini. Kirim lagi. Walaupun kelihatannya ini lambat, tapi praktiknya kali nggak lambat. Ini karena sambil kuliahnya kita ini. Kalau dikerjain sendiri, kayaknya begitu lamanya dia. Mana yang nyala sekarang? Oh, G. Nah, itu adalah segmen G. Yang ini yang nyala. Berarti berikutnya G di sini lagi. Nah, setelah itu kita kirim apa? Ini kan udah penuh ini semua ini. Udah terisi dari 0 sampai kemari. Berikutnya yang inilah F. Sekarang ini lagi mulai 0.
berarti EF. Kita kirim lagi lah ke perintah yang baru. Di sini E dan F. Kita mau lihat lagi yang mana berubah. Rupanya di sini dia. Berarti sekarang yang B lah itu. Karena ini decimal point, ini C di atasnya. Berarti yang ini adalah B. Nah, kemudian berikutnya geserlah ke dalam dia sedikit. Kan begitu, geser ke dalam sedikit. Ini dapatnya sekarang ini adalah DF. Kita kirim DF. Ternyata yang atas yang nyala. Berarti yang atas itu adalah A. Ini adalah A. Nah, berikutnya ini kan udah nyala di sini. Sekarang sini lagi. Nah, ini kan 8 tambah 3 B. Berarti sekarang kita kirimlah BF. Mana yang nyala sekarang ini? Wah, decimal point yang nyala, DP. Nah, ini decimal point yang ini. Kirim ke lampu ini, biar kelap-kelip nanti dia. Nah, berarti yang satu lagi yang ini. Sebenarnya nggak dikerjakan pun udah taunya kita langsung yang ini. Pastilah yang belum ada, kan begitu. Karena A, B, C, D, E, G, D, P, F yang belum. Ya pasti F lah itu. Tapi kalau mau kerjakan ya bolehlah kerjakan. Kalau mau. Tapi kalau tinggal satu ya udahlah itu. Itulah bedanya. Nah sekarang yang ini semuanya ini kita lihat ini. Kalau mau angka 8 kan begitu. Ini aku pilih angka 8. Ini 0 lah ini semua ini. Yang ini kalau nggak nyala dia 1. Jadi berapa ini sekarang ini? 40 kan gitu. Nah sekarang kita kirimlah ke decimal ke apa ini 40. Keluarlah nanti angka 8, decimal pointnya tidak menyala. Kenapa angka 8 saya buat? Ya paling gampang itu. Nah, nyala semua. Jadi ini sekarang ini saya matikan ini. Tapi wire-nya disambung kemari, LED-nya dipasang LED yang baru di sini. Itu supaya nampak dia ada LED di sini sebagai pemisah antara jam dan menit. Nah, kan udah 88 semua kan? Nah, jadi bilangan yang lain itu membentuknya ini adanya bentuk-bentuk seperti ini dia. Nah, kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tinggal yang mana yang menyala, yang mana yang mati. Seperti itu dia. Tinggal dikasih tahu aja. Nah berikutnya, kalau diisi di dalam bilangan itu, ini ada dapatnya semua. 0 ini 48. Kayak gitu. Nah, kalau 8 tadi 40. Kalau 9, 44. Nah, yang decimal point tadi yang ini dia. Nah, coba sekarang kita buat huruf bilangan. Kita masuk ke program di sini. Nah, jadi ini shift out ini pun sebenarnya bukannya bahasa kita kali ini. Ya kan, bukannya bahasa kita ini shift out. Ganti aja lah. Kirim, gantilah tulisan shift out, ya kan, dengan kirim. Nah, gimana pun lebih pas nih kurasa itu. Kirim, begitu. Nah, itu kan udah bahasa kita kirim ya kan. Nah, berikutnya kita bikinlah di sini suatu program pendek. Apa kita buat? Kan gitu. Bikin namanya void
kirim bilangan. Nah, kirim bilangan itu dari bilangan integer bilangan. Nah, kemudian kalau bilangannya sama dengan 0, nah gitu. Kalau 0, kirimlah yang ini. Ambil yang ini, kan gitu. Kirim, pakailah itu. Mantap. Nah. Kalau bilangannya 0, kirim lain. Coba kita tengok lagi, memang 0 itu. 048. Oh ya. 048. Nah, ini. Oke. Sekarang sini kita gantilah ini. Kirim 0. Nah, ya kan? Kita mau coba kirim 0. Tapi bukan kirim 0 sini. Bahasa kita kirim bilangan 0. Karena kalau kirim tadi kan dia punya. Ini kan udah kirim 0. Apakah 0 nanti keluar di sini? Coba. Kalau udah ngerti dia, ya udah bagus. Oh, bukan 0 ini. 8 ini. Oh, ini salah di sini, ya kan. Ini kan masih yang tadi ini. Nah, sini gantilah dengan kalau 0 tadi berapa ya? 48 ya. 48 di sini. Nah, inilah kalau kirim 0, kirim 48. Bukan 40. Nah, kita lupa menggantinya. 48. Kirim. Iya, udah jadi. Nah, berarti kalau gitu, kita suruhlah dia untuk keperluan lain. Janganlah tahunya cuma 0 aja. Ini kita copy nih. Sampai 10 kali lah ke bawah, ya kan. Nanti kalau kebanyakan hapus. Berikutnya, ini bilangan 1. Nah, kalau bilangan 1 berapa? Nah, ya kan, ini biar aku bikinlah ini agak di sini sedikit dia, supaya jangan itu aja kerjaan. Masa pindah-pindah aja kerjaannya kan. Nah, kalau 0 dia 48. Kalau 1 dia EE. Kalau 2 geser ini kan gitu. Kalau 2 C1. Kalau 3 dia C4. Kalau 4 66. Nah, 5 54. Geser lagi nih. Kalau 6 50. Kalau 7 CE. Kalau 8, nah baru yang tadi. Ya kan, 40. Kalau 9 44. Nah, yang ini kan udah kebanyakan ini. Kalau kebanyakan ini tak hapus lah. Nah, kemudian kita tes dulu. Di sini, apa betul ini dikerjakan ini atau tidak. Kita tes dulu. For, ya kan, counter sama dengan 0. Nah, ini nanti kayak gini lah ya. Counter sama dengan 0. Kemudian counter lebih kecil dari 10, ya kan. Counternya ditambah. Nah, kerjakanlah ini semua.
Kita mau lihat bilangan 0 sampai 10 itu dikerjakannya. Kalau enggak ya diperbaiki dulu. Mana tahu nanti ada yang kita kasih nilainya yang salah. Kirim bilangan sesuai dengan counter. Nah, kalau sudah jadi nanti baru kita pikirkan yang lain. Ini udah bisa ditenggelamkan lah ini. Kirim. Wah, ada yang lupa nggak kasih tahu bahwa counter itu sebenarnya perlu deklarasi dulu. Nah, gitu, bahwa dia itu variabel yang baru dipakai. Lalu kita lihatlah di display ini 0, 1, 2, 3 berjejer lihat sampai 9. Tengok-tengok kalau ada yang salah. Nomor berapa yang salah begitu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, udah pastilah 0 lagi. Oke, udah bagus. Nah, berikutnya udah jadilah kirim bilangan ini. Kan begitu. Kita kan ngirim bilangan bukan cuma 1. Kirim bilangan 2, jam sama menit. Jadi kita buat lagi lah di sini. Kirim 2 digit. Nah, kayak gitu. Dari bilangan yang kita mau. Jangan kirim 1 digit. Kenapa? Jam, menit kan 2 digit. Nah, jadi bilangan yang masuk itu, ini kemungkinan kan bilangan antara jam sama menit ini. Jadi ya, kita robahlah dulu yang 2 desimal itu, misalnya 12 gitu. Maka ada apalah kita bikin namanya di sini. Bilangan jam menit belum tentu ya kan. Bilangan aja lah ya kan. Gak apa-apa yang bilangan aja. Jadi bilangan itu ada puluhan ya kan. Integer puluhan sama dengan bilangan dibagi 10. Integer satuan. Ini bilangan diambil sisanya dari bagi 10 kayak gini. Kemudian kirim. Nah, kirim dia. Kirim bilangan ini tadi. Apa duluan? Satuan duluan atau puluhan? Kita lihat dia bergerak dari mana. Bergerak dari sini ke sana, berarti satuan dulu. Kirim satuan dulu. Kemudian kirim lagi bilangannya puluhan. Jadi setelah jadi yang ini, kita ganti yang ini. Coba kirim, ya kan? Coba kirim ini gantilah. Buanglah ini kan, kita nggak mau terus-terusan. Kita mau sekali aja cuman. Cuma nggak perlu lagi ini. Kirim bilangan 31. 31 tidak mana ada jam 31. Jam 13. Nah, gitulah. Kita kirim dulu 13. Bisa nggak keluar 13 di sana? Oh, ini salah ini. Kirim 2 digit lah ini, ya kan? Kirim 2 digit. Nah, kirim 2 digit 13. Kirim 2 digit bilangan 13. Nah. Keluar nggak 13 di sini? Kalau belum keluar 13, kita perbaiki dulu. Jangan-jangan 31 yang keluar. Karena ya ada gangguan teknis. Nah, kemudian ini kan kirim 2 digit ini nggak mau dia kayak gini. Ini sering kali terjadi. Kalau dalam bahasa C disebut dia minta deklarasi di awal program.
dia maunya di sini dikasih tahu duluan. Nah, padahal yang tadi nggak dikasih tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Ada manja-manjanya juga. Belum mau dia. Apa dia bilang? Oh, ini belum dikasih tahu. Apa ini? Bilangan apa ini? Nah, ya kan? Bisa juga bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan kan nggak bisa dibuat seperti ini caranya. Apalagi dia bilang, oh ini tadi kembali yang salah tadi. Ya nggak apa-apa, itulah belajar di sini. Yang namanya kuliah live seperti inilah. Kalau nggak kan bisa aku jadikan programnya duluan. Lagi pula perlu kita lihat bagaimana dia salah dan bagaimana memperbaikinya kesalahan itu. 13. Nah, jadi sekarang jam 13 lewat 13. Nah, kan begitu. Jadi supaya jangan jam 13 lewat 13, kita cobalah kita ganti ini. Satu lagi gitulah ya. Maksud saya begini, supaya nampak dia langsung jam 13 lewat 31. Nah, gitu. Sementara kita nampak sekarang itu jam 31 lewat 13. Nah, ya kan? Nah, itu makanya ini bagusan kita buat seperti ini, tahu kita di mana salahnya. Kita buatlah dulu jam, ya kan? Integer jam sama dengan 13. Kemudian integer menit sama dengan 31. Nah, berarti yang ini kita harus kirim dulu menit. Nah, ya kan, menit baru kirim jam. Coba. Apakah dia sudah jam 13 lewat 31? 13.31. Oke. Nah, sekarang ini kan lampunya kita mau bikin kelap-kelip ini. Jadi kita buatlah di sini satu lagi perintah yang ini. Kita copy yang ini kemari. Kita bikin namanya di sini. Kirim 2 digit. Tapi ada DP. Decimal point. Kita bikin di sini DP. Nah, DP. Nah, sekarang yang DP ini kan harus dinyalakan decimal point-nya. Nah, decimal point-nya tadi kita lihat dia berada di sini. Ini 80, ini 40 ini. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita matematikkan ini semuanya, ini dapatnya lah ini BF ini. Nah, ini kan 8 tambah 3, ini 1 semua BF. Nah, berarti bilangan yang ini ada kita perlu untuk menyalakan bilangan DP. Nah, ini kita copy ini dulu ini kemari. Bikinlah di sini program baru namanya bilangan DP. Artinya decimal point-nya nyala. Bagaimana caranya supaya nyala? Ini kita N-kan dengan 0 BF. Nah, supaya angka satunya ikut ya. Nah, jadi sebenarnya ini tanda kurung ini nanti aja lah ya kan. Tak perlu nggak begini dibuat, entah tidak ya kan. Kalau bisa begini aja kan tinggal di copy yang ini. Oke, BF kita copy. Nah, ini kebanyakan ini. Sampai segini aja kan. Terlalu lincah juga kadang-kadang keypad ini. Ada yang kelewatan. Sebagian nggak nyala lampunya kalau ada yang kelewatan.
Nah, udah di N kan dia nyala lah lampu desimalnya. Jadi untuk lampu desimal ini namanya kirim bilangan DP. Nah, jadi coba yang ini kita bikin di sini. Kirim bilangan DP di sini. Nah, apa menyala DP-nya atau tidak? Oh, bukan yang inilah ya kan? Yang inilah. Nah, kalau ada DP di sana. Kemudian yang ini kita tes dulu. Kirim 2 digit menit DP. Nah, entah yang mana yang nyala ya kan? Tes dulu. Pokoknya harus nyala lah decimal poinnya. Mana dia? Oh, nggak nyala dia. Berarti bukan yang ini. Mungkin yang ini. Nah, jamnya yang perlu DP. Kirim. Lihat. Wah, udah nyala dia. Nah, ya kan, kalau udah nyala dia, ini kita copy ini 2 kali ini. Nah, kita copy ini 2 kali. Nah, satu yang pakai decimal point, satu yang tidak. Nah, kayak gitu. Lalu ini janganlah 1000 kali ya kan. Lama kali nanti klip-klipnya kita melihatnya. Karena kan klip-klip itu 1 detik, masing-masing lah 500 baru pas. Kita lihat. Apakah dia sudah menunjukkan jam dan menit klip-klip? Iya, jam 13.31. Nah, sekarang jam ini kita ambillah dari contoh program DS13 yang waktu itu. Kita ambillah dia yang ini, read date time test yang waktu itu. Kalau enggak yang ini, entah yang ini, entah yang mana yang mau. Cobalah ini dulu. Jadi caranya ini jalan atau tidak, kita kirimlah ini dulu ke serial monitor. Nah, kan, mana tahu nggak jalan dia yang simple-simple ini. Pasti udah berhenti ya itu nanti di sana. Tapi kita mau lihat dulu. Kalau jalan dia kita ambil jamnya. Ya, ini program baru jadi agak compile ulang dia dari library-nya. Agak lambat dia sedikit. Yang penting jalanlah jamnya dari jam yang kita buat itu. Kita lihat dulu di serial monitor. Mana serial monitornya? Ah, muncul dia. Ada jamnya, ada menitnya. Udah, oke. Sekarang kita copy lah ini. Include ini kita copy. Nah, ya kan? Copy ke tempat kita ini. Ke tempat kita ini sekarang. Nah, kemudian lihat lagi. Yang perlu ini apa ini? Clock begin. Nah, copy. Kita perlu clock begin untuk menjalankan clocknya. Kemudian lihat lagi apa yang perlu. Serial print nggak perlu. Date time, my date time, copy aja dulu. Dia berada di program utama. Sini dia. Kemudian lihat serial print hour, serial print month. Kita kan perlu cuman jam menit aja, copy jam menit aja. Nah, yang ini dihapuslah, jam menit kita yang lama ini dihapuslah. Lalu ini jam menitnya. Udah biarin aja jalan. Kita lihat jam kita itu sekarang jam kita itu belum di set ya, tapi yang penting jalan dulu jamnya sama menitnya.
tambah menitnya, kan begitu. Baru kita set lah jamnya, gimana setting jam. Jangan nanti nggak mau jalan udah ribut, repot kita ngurusin yang lain. Nah sekarang jam 17:54, itu jam bawaan dia, kan gitu, 17:54. Nah kita biarkan lainnya sampai 55 nggak nyala kali. Kita periksa dulu jamnya ini tadi. Bagaimana cara untuk setting waktu? Ada apa nggak di sini? Nah kalau nggak ada di sini, sambil sana jalan, kita cari ini kan simple clock ini. Jadi kita copy aja ini. Sekali ini semua. Copy ke program setup kita. Sini dia, clock begin sini. Copy. Nah, yang ini ya jangan rame kali ya kan. Ini pun jangan rame kali. Nah, sekarang kita day sekarang day 1 ya, day 2 bulan 10, year 21, hour sekarang jam berapa? 9:09, menit 58, bikinlah 59, second 31. Nah, kemudian jalankan. Dia harus nanti muncul sana jam 9:59. Invalid digit 9. Kenapa invalid pula jam 9? Nggak tahu dia 09 barangkali. Nah sekarang jam 18:01, apa yang salah kita buat ini? Ada yang salah kita buat? Oh, nggak mau ya. So sekali ya, hari apa hari ini? Senin. Day 1. Udah pas ini. Coba lah ini tadi 10 kita bikin. 10 ini 2 lah. Kayaknya nggak ada yang salah kurasa di sini. Barangkali belum dikerjakannya. Harus jam 10 2 menit. Terus jam 18 dia bikin. Iya jam 10. Nah, oke lah. Menitnya nggak diambilnya, nggak apa-apa lah. Nah sekarang udah selesai yang ini kita matikan ini. Jangan nanti asal hidup dia dikerjakannya. Jadi nggak perlu dia setting waktu terus-terusan. Hanya kita perlu aja waktu setting waktu itu diperlukan. Ini C-nya baru besar. Iya. Nah ini kita matikan seperti ini. Tujuannya hanya dipakai pada saat setting waktu melalui program atau melalui keypad. Ini ada keypad di sini. Saya sediakan sebenarnya. Tapi kayaknya kalau kita ngurusin keypad lagi untuk setting waktu, ya ini terlalu lama makan waktu kurasa. Nah, nggak apa-apa lah, ini aja lah dulu. Jadi ini saya udah matikan clock time-nya ini settingnya, maka akan tetap jam 10 lewat 10 lewat 0 di sana. Menitnya 2 aturannya itu. Jadi ya jam 10 lewat 3 menit. Oke lah. Jam 10 lewat 3 menit. Jam saya tuh sekarang jam 10 lewat 2 menit. Nah, kita tengoklah. Nah, ya, jadi begitulah dia. 11. Ya, kita jumpa lagi nanti. Thank you.